jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. Mayor Teddy belakangan ini rame menjadi perbincangan orang di Indonesia. Yang pertama karena dia dekat dengan Habib. Kemudian yang kedua terkait tentang pengangkatan dia yang dulunya mayor menjadi letkol. Soal kedekatan dia dengan Habib itu tentu saja memicu reaksi dari masyarakat Indonesia, terutama umat muslim yang selama ini dan akhir-akhir ini sedang ramai membicarakan nasab Ba'alwi. Kenapa hal itu diperbincangkan? Karena kita orang Indonesia, orang Nusantara, pelan-pelan baru memberikan edukasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat di Indonesia yang selama ini tertipu oleh kebohongan Ba'alwi. Pelan-pelan masyarakat di Indonesia sudah mulai mengerti dan sudah mulai tahu bahwa ternyata para Ba'alwi bukanlah dzurriyyah Nabi. Tapi kenapa seorang Teddy, di mana dia ini adalah sebagai orang terdekat presiden, kenapa dia malah berdekatan dengan Habib? Kalau misalnya dengan alasan dia dekat dengan seorang Habib, itu adalah urusan pribadi, tapi harusnya misalnya itu urusan pribadi, ketika dia bertemu dengan Habib tidak perlu dipublikasikan. Tapi apa yang kita lihat, banyak sekali foto beredar kedekatan letkol Teddy dengan Habib bernama Jindan. Orang pasti akan berpikir, sekelas orang terdekat presiden saja bisa tunduk pada Habib, bagaimana orang di luar itu? Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata soal keyakinan, soal kebenaran itu memang tidak menjamin bagi siapa yang memiliki kecerdasan atau bagi siapa yang memiliki pangkat. Artinya dalam menerima kebenaran bahwa Ba'alwi bukanlah dzurriyyah Nabi, itu tidak melulu orang yang benar-benar cerdas atau orang yang benar-benar intelektual. Buktinya letkol Teddy, orang terdekat presiden, masih mau berdekat-dekatan dengan Habib. Ini sama saja membuat masyarakat Indonesia menjadi kecewa. Tapi terlepas dari semua itu, sekarang juga lagi rame polemik tentang pengangkatan Mayor Teddy menjadi letkol. Banyak tentara atau perwira yang tidak sepakat dengan pengangkatan tersebut. Kita simak bersama videonya. Misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia ini Pak SBY ya, pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. Mereka yang operasi di Papua, mereka yang operasi perdamaian di luar negeri, bertahun-tahun, berjenjang karir dari mayor, letkol, kolonel sampai jenderal. Kenapa mereka yang tidak dipilih sebagai sekretaris kabinet? Padahal jabatan sekretaris kabinet itu jabatan level mungkin setara jenderal 1 atau jenderal bintang 2. Tapi harus Mayor Teddy, seorang mayor yang harusnya masih harus mengabdi di internal TNI. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan. Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Yang dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Hari ini kita mendengarkan berita yang sangat menghebohkan. Mayor Teddy Indrawijaya dengan jabatan sekretaris kabinet mendapatkan kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel terhitung 25 Februari 2025 yang lalu. Tentu ini sebuah berita yang mengejutkan karena di letingnya atau teman seangkatannya
itu baru akan menjadi mayor per 1 April 2025 mendatang. Bahkan pemegang Adi Makayasa 2011, Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung itu masih berpangkat kapten dan baru nanti per 1 April akan menjadi mayor. Nah, yang menarik adalah untuk menjadi letnan kolonel itu membutuhkan waktu sekitar 18 tahun dari pangkat pertama letnan 2 dengan catatan dia harus sudah lulus pendidikan lanjutan perwira 2 dan juga pendidikan sekolah staf dan komando angkatan darat. Jadi butuh waktu 18 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Nah, Teddy kebetulan belum memenuhi persyaratan dan dia belum lulus pendidikan lanjutan perwira 2 apalagi sesquad. Nah, jika seseorang belum lulus di kelapa 2 hingga sesquad, maka memerlukan waktu sekitar 22 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Karena itu semestinya Teddy Indrawijaya baru akan menjadi letnan kolonel pada tahun 2033 mendatang. Saya kira ini sebuah kehebohan dan saya kira juga persoalan Teddy juga pada saat dia ditunjuk menjadi sekretaris kabinet, seharusnya menurut Undang-Undang TNI pasal 47, perwira atau prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Nah, Teddy sejak dilantik menjadi menteri atau sekretaris kabinet pada Oktober lalu tetap dengan pangkat mayor. Nah, ini juga menandakan bahwa ada administrasi yang kurang baik, ada sesuatu yang dipaksakan. Saya kira juga Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI juga merasa ada konflik batin di dalam kasus Teddy Indrawijaya ini. Jadi menurut saya semestinya pimpinan TNI dan Kepala Negara, Presiden Prabowo Subianto mestinya tegas. Pensiunkan Teddy karena ini akan menjadi cacat sejarah militer Indonesia. Belum pernah ada sejak era reformasi orang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 2 kali seperti ini dari pangkat mayor dan juga pangkat letnan kolonel. Jadi semestinya Teddy Indrawijaya lulusan Akademi Militer 2011 ini kalau dari kepangkatan itu untuk menjadi ajudan presiden pun belum memenuhi persyaratan. Ini posisinya semestinya masih asisten ajudan presiden. Karena itu menurut saya pasti ada konflik batin, ada protes-protes di antara prajurit TNI, tapi dia tidak bisa mengemukakan protes-protes ini. Saya kebetulan yang meliput kegiatan TNI sejak 1991 sampai sekarang, bahkan sering diminta untuk menjadi pembicara di instansi-instansi TNI. Tentu tugas saya mengingatkan, bukan dengan kebencian, tapi ini kritik yang membangun, kritik konstruktif. Jangan sampai hanya karena satu orang Teddy, maka organisasi dirusak. Jadi kenaikan pangkat ini mestinya juga harus taat aturan. Orang harus ikut aturan, bukan aturan mengikuti seseorang. Saya kira pengalaman ini menjadi sejarah yang tidak baik untuk dilanjutkan. Demikian, salam. Itu adalah PR yang mungkin bagi Pak Presiden Prabowo Subianto adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan menambah persoalan. Karena kita lihat sekarang ini Pak Presiden Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya memberantas korupsi. Tapi apa mau dikata, ajudannya sendiri seperti itu. Yang terkait soal kedekatan si Letkol Teddy dengan Habib. Ini adalah sebuah tindakan yang tentu saja bagi masyarakat muslim yang selama ini tengah gencar-gencarnya memberikan edukasi kepada masyarakat pasti akan kecewa. Karena dulu yang namanya Habib
adalah keturunan imigran dari Yaman, dan sampai sekarang mereka juga seperti itu. Kenapa kemudian label Habib berubah menjadi keturunan Nabi? Dan sekarang keturunan Nabi tersebut atau pengakuan para Habib sebagai dzurriyyah Nabi sedang dipersoalkan. Karena ternyata berdasar kitab nasab, berdasar tes DNA, mereka ini bukanlah dzurriyyah Nabi. Sehingga ketika Letkol Teddy masih berdekat-dekatan dengan Habib, otomatis hal itu sangat menyakiti perasaan umat muslim di Indonesia, terutama umat Nahdliyin. Kemudian berikutnya terkait pengangkatan Mayor Teddy menjadi Letkol Teddy, ini juga sesuatu hal yang harus direnungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki kebijakan yang tegas, tidak hanya terhadap para koruptor saja, tapi juga termasuk terhadap para ajudan yang selama ini dekat dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena apapun yang dilakukan oleh ajudan presiden pasti akan berimbas pula kepada presiden yang diikutinya atau presiden yang dikawalnya.